Salam bin Haji Mustafa, Mudah almarhum Bapak Ahmad Kurnia bin Haji Muhammad Hasan wa usulihim wa furahim wa ila arwahil marhumin wal marhumat khususan Ummi Haji Siti Baruyah Haji Abu Musa bin Haji Muhammad Haji Musa bin Air وصولهم وفروعهم أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور وافتح علينا علم وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وافتراس في الجلوس بين افتراس وافتراس افتراس فيه وافتراس في الجلوس بين سجدتين ووضع كفيه قريبا من ركبتيه ناصرا أصابعه وأن يقول فيه رب اغفر لي ثلاثا وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني وجلسة الاستراحة وافتراس فيه وفي تشهد الأول واعتماد على الأرض ببطن كفيه عند نهوضه من سجود وقعود وتورك في تشهد أخير لا يعقبه سجود سهو ووضع كفيه في تشهديه على طرف ركبتيه ناصرا أصابع يسره بضم وجاعلا أصابع يمناه كعاقل 53 ورفع مسبحتها عند حمزة إلا الله منحنية قليلا وإبقاؤها مرفوعة إلى القيام أو السلام وأن لا يجاوز بصره إشارة ونظر إليها حال رفعها وأن يأتي في تشهدين بأكمل تشهد وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبعد تشهد أخير بأكمال صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم بالدعاء مأثور اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت
وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من العذاب من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عذابك من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waftirashun fi julusi baina sajdataini. Dan sunnah hayat di dalam salat yang selanjutnya adalah duduk iftirash. Jadi di dalam sholat itu ada berapa duduk sih? Jadi sebelum kita masuk ke duduk iftirash, kita terlebih dahulu tahu dulu di dalam sholat itu ada berapa duduk di dalam sholat. Kan kita belajar ilmu fikih nih. Kemarin ilmu fikih kan ilmu hukum. Apakah itu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah makanya kita mesti tahu dulu di dalam sholat itu ada berapa duduk. 4. Duduk apa aja? Duduk antara 2 sujud. 6. Terus? Duduk tahiyat tasyahud awal. 2. Tahiyat akhir. 3. Duduk istirahat. Jadi di dalam sholat ada 4 duduk, betul. Kita belum bahas masalah duduknya. Yang penting di dalam sholat ada 4 duduk. Disebut 4 ini 2 rukun, 2 sunnah. 2 rukun, 2 mana yang rukun? Duduk yang rukun apa? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Terus duduk antara 2 sujud. Jadi duduk antara 2 sujud dan duduk tasyahud akhir itu namanya rukun. Nah, terus yang kedua lagi duduk tasyahud awal namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad, ditinggal lupa maupun sengaja, enggak wajib balik lagi, disunnahkan sujud sah biar paham makmumnya juga. Yang namanya duduk tasyahud awal duduk sunnahnya namanya sunnah ditinggalin sama si imam baik itu lupa maupun sengaja. Imam nggak mau tasyahud awal, begitu imam baru bangun boleh makmum subhanallah tanbih. Tapi kalau imam lanjut terus ikut imam, nggak wajib imam balik lagi. Kalau imam balik lagi batal. Jadi yang ketiga ini namanya tasyahud awal, itu hukumnya sunnah ab'ad. Yang keempat duduk istirahat. Nah, duduk istirahat itu sunnah hayat yang kita bahas nih. Namanya sunnah hayat. Jadi duduk di dalam sholat itu ada 4. 2 rukun, 2 sunnah. Yang satu sunnah ab'ad, yang satu sunnah hayat. Jadi wajib kita pahami di dalam sholat ada 4 duduk. Duduknya mau gimana aja serah. Mau duduknya bersila boleh. Mau duduknya iftiras. Apa tuh iftiras? Mau duduknya tawaruk. Apa tuh tawaruk? Mau duduknya ika' masnun. Apa itu ika' masnun? Yang penting di dalam sholat itu ada 4 duduk. Nah, mana duduk yang golongannya, ganjarannya paling tinggi? Wa iftirashun. Namanya duduk iftiras. Duduk iftiras. Apa itu duduk iftiras? Menjadikan kaki kiri sebagai kasur. Jadi yajlisu ala ka'bin. Duduk di atas telapak kaki kiri dengan sekira-kira punggung kaki kiri ini ada di lantai atau tempat sejadah.
punggung kaki kiri ada di nempel sama tanah, berarti telapak kaki kiri kita dudukin. Telapak kaki kiri kita dudukin. Namanya duduk apa tuh? Iftiras. Ngikutin siapa sih duduk iftiras? Itu Nabi. Karena apa? Kata Aisyah, Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Kata Sayyidina Aisyah, Rasul kalau bangun mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, Rasul nggak langsung sujud. Dia mesti duduk sujud yang pertama. Karena duduk antara dua sujud hukumnya rukun tawilah, rukun pendek. Jadi Nabi kalau dia bangun mengangkat kepalanya dari sujud pertama, nggak langsung sujud lagi. Dia duduk dulu, lempengin sampai benar-benar duduknya lempeng. Nah, sampai duduknya lempeng baru nanti sujud lah. Nah, itu memisahkan antara sujud pertama dengan sujud dua. Jadi ada namanya duduk antara. Nah, Nabi duduk dulu lempeng. Bagaimana duduknya Nabi? Kata Aisyah, wa kana yaprusu rijlahul yusra. Nabi itu dia menjadikan mafrus, menjadikan kasur kakinya yang kiri, wa yansibu rijlahul yumna, dan kaki kanannya tegak. Kaki kanannya tegak, jari-jarinya madhab kiblat. Jadi itu ajaran siapa? Nabi. Kaki kanannya berdiri tegak, jari-jarinya madhab bagi yang mampu. Kan kita ngomongin iftiras duduknya seperti ini. Hukumnya apa iftiras? Nah, kita bahas nih. Sunnah hayat. Jadi duduk iftiras sunnah hayat. Kalau mampu ganjarannya tinggi, nggak mampu cantengan, ya udah kakinya cantengan misalnya, nggak bisa didiriin, atau kaki kirinya bengkak, nggak bisa diduduk. Mau gimana duduknya silahkan, dia penting duduk. Mau bersila, yang kedua bersila, yang ketiga ik'a, yang keempat tawarruk. Yang pertama pengganjaran tinggi namanya iftiras. Duduknya gitu tadi Nabi ajarin. Nah sekarang iftiras itu ada di mana aja? Duduk di antara dua sujud. Ada berapa tuh iftiras? Berapa tempat? Duduk antara dua sujud, duduknya iftiras. Terus duduk tasyahud awal, duduknya iftiras. 3, duduk jalsatul istirahah, duduk istirahat. Duduk istirahat tuh bangun dari rakaat pertama dan rakaat ketiga. Bangun dari rakaat pertama, jangan bangun dulu, duduk istirahat. Rakaat ketiga jangan bangun dulu, duduk istirahat. Terus apa lagi? Oh, ini duduk apa? Sujud syahud ya? Nah, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir syaratnya ketika duduk tasyahud akhir itu pingin melakukan sujud sahwi. Yang namanya tasyahud akhir, duduk yang mana setelah duduk itu salam. Yang namanya tasyahud akhir, makanya disebut akhir. Nah, nama akhir itu duduk yang mana setelah duduk ini salam. Tapi ini mau sujud sahwi, berarti duduknya mesti walaupun namanya tasyahud akhir. Apakah kita mau sujud sahwi namanya tasyahud akhir? Kagak. Pahamnya duduk tasyahud akhir duduk setelahnya itu salam. Kalau kita tadi ada kesalahan mau sujud, namanya duduk walaupun adanya di rakaat keempat. Nanti setelah sujud sahwi baru namanya duduk tasyahud. Jadi kita duduk iftiras dulu, baca tuh tasyahud sampai habis. Setelah itu niat sujud sahwi 1, bangun, duduknya apa namanya nih? Iftiras. Sujud lagi, bangun, baru tahiyat, baru Nah ini makanya duduk yang habis duduk itu salam. Duduk yang habis duduk itu salam namanya tahiyat akhir. Kalau duduk yang habis duduk ini sujud sahwi, namanya bukan duduk tasyahud akhir. Namanya iftiras tetap duduknya. Baru berapa tuh? 4. Ada lagi nggak? Mesti paham nih. Mau matematika doang yang bikin buyang. Kalau hukumnya dipegang, ilmunya dipegang, sholatnya jadi mudah. Ada lagi nggak? Cukup 4.
Hah? Sholat duduk. Nah, sholat duduk. Yang mana orang tidak mampu untuk sholat berdiri, dia sholatnya duduk. Duduknya apa namanya? Iftiras, yang pangkatnya paling tinggi nomor 1. Duduknya iftiras, bukan pakai kursi. Ya kalau dia bisa duduk iftiras dulu. Kalau nggak bisa iftiras, baru bersila. Kalau nggak bisa bersila, baru Kalau iftiras aja nggak bisa, gimana tawarruk, kan begitu. Iftiras aja nggak bisa, gimana berarti yang kedua sila. Kalau nggak bisa bersila, ika itu duduk di atas tumit 2 kaki belakang. Gimana? Nah, coba. Nah, begitu. Itu namanya ika masnun. Ika yang disunah. Nah, duduk di atas 2 kaki, tumit 2 kaki. Namanya ika. Udah, 5. Ada lagi nggak? Habis, cuma 5 doang. Karena ada permasalahan. Ada lagi nggak? Hah? Duduk tasyahudnya makmum masbuk. Duduk tasyahudnya makmum masbuk. Imam udah rakaat terakhir. Masbuk mau rakaat keberapa kayak kan gitu. Yang penting setelah imam ini rakaat terakhir, berarti imam namanya duduk apaan? Tasyahud akhir. Karena imam ini setelah tasyahud akhir masbuk setelah tasyahud akhir salam enggak. Berarti namanya bukan duduk apa? Bukan duduk tasyahud, namanya duduk iftiras. Karena makmum setelah tasyahud ini dia nambah lagi kan? Berarti bukan salam. Kalau bukan salam berarti namanya bukan tasyahud akhir. Paham ya? Jadi makmumnya tetap duduknya iftiras. Imam salam, makmum duduknya iftiras tetap dia karena apa? Duduknya si makmum ini tidak salam karena masih mau nambah, namanya bukan tasyahud. Maka biar paham, tasyahud akhir itu duduk, setelah duduk dia salam. Jadi ada berapa tuh? Dan masalah bacaannya bebas. Dari at-tahiyat sampai fil alamina innaka hamidum majid boleh, walaupun dia baru 2 rakaat atau 3 rakaat. Karena kan nggak boleh bengong. Kan tasyahud awal cuma sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Imamnya belum salam-salam, terusin nggak apa-apa. Sampai doa juga boleh? Boleh, kan sholat nggak boleh diam, nggak boleh bengong terus. Tapi yang nggak boleh apanya? Duduknya. Kalau misalkan dia tahiyat akhir, tapi dia lupa nih di tahiyat akhir, dia duduknya tetap di iftiras. Apakah dia tetap sujud sawi? Dia lupa nih pada saat. Sekarang hukumnya duduk iftiras apa? Sunnah. Hah? Sunnah apa wajib? Kalau yang Enggak, duduk iftiras hukumnya kan hayat ini kita ngomongkan kecuali tasyahud awal. Hukumnya aja dulu, hukumnya apa? Duduk tasyahud akhir tawaruk hukumnya apa? Iftiras hukumnya apa? Sunnah kan? Hukumnya Kenapa? Maksud anak pegang hukumnya. Tadi kan bilang di dalam sholat ada berapa duduk sih? 4. Anda nggak nyebutin duduknya iftiras tawaruk enggak kan? Karena iftiras tawaruk hukumnya sunnah. Yang penting ada 4. 2 wajib, 2 sunnah. Ganjaran yang paling tinggi di duduk, namanya duduk iftiras, ada 6 ganjaran paling tinggi. Hukumnya iftiras sunnahnya sunnah hayat. Di hayat itu bila mana ditinggalkan nggak wajib balik, nggak wajib sujud mau sujud sawi. Hukumnya apa tadi? Sunnah nggak wajib sujud sawi nggak? Sunnah sujud sawi nggak? Ya enggak. Yang nama duduknya wajib. Duduknya wajib. Posisinya yang sunnah. Tadi kita lagi bahas masalah sunnah hayat. Jadi paham nggak? Alhamdulillah. Jadi duduk iftiras itu duduk antara 2 sujud. Wad'u kaffaihi, dan menaruh 2
pergelangan atau dua telapak tangannya di atas paha, qoriban min rukbatayhi, mendekati daripada dua dengkul. Jadi maksudnya ujung-ujung jarinya itu berada di ujung dengkul, bukan begini, bukan megangin dengkul, bukan di atas paha, di ujung di sini. Jadi ujung-ujung jarinya sejajar, tasamat huma, sejajar kedua dengkulnya dengan ujung-ujung jari. Jadi sejajar. Itu sunnah, hayat juga. Nasyiran asabiyahu, dibuka, bukan digenggam. Dibuka. Terus dom, dirapetin biar semuanya madep kiblat. Jadi yang ingetin, yang dirapetin itu ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Yang renggang ketika apa? Renggang sederhana, ruku. Ketika ruku. Wa ayyakula fihi rabbighfirli salasan, dan mengucapkan pada duduk antara dua sujud, rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Terusin tapi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, sampai situ. Imam Ghazali nambahin wa'fu anni. Boleh, sunnah. Tapi kalau cuma rabbighfirli doang, makruh. Warhamni kan ini permintaan, 8 permintaan, isinya dunia semua. Isinya dunia semua. Udah barang tentu kalau kita bikin dosa sama bos, pasti kita minta dulu apa langsung minta maaf dulu apa minta? Kalau kita minta dikasih nggak? Yang pertama kita minta apa dulu? Nah, makanya rabbighfirli pertama, ya Allah ampunilah aku. Karena apa? Innal abda la yuhramu, sungguh seorang hamba itu bisa seret, la yuhramu minar rizq, rezekinya seret. Sebab apa rezekinya seret? Sebab bidzanbil ladzi yusih, dengan sebab dosa yang dibuat. Orang nggak punya keturunan, reksa dulu bisa dosanya karena dosanya. Makanya Nabi ajarin pertama rabbighfirli, satu. Kedua warhamni, rahmat. Biasa tuh kalau habis minta ampun minta kasih sayang. Ketiga rabbighfirli warhamni. Nah, ini wajburni, artinya minta kecukupan dunia. Aghnini maknanya. Aghnini ghinaan, ya Allah kayakanlah aku yang mana itulah akhafu ba'dahu faqran. Aghnini ghinaan, ya Allah kayakanlah aku yang aku tidak khawatir setelahnya menjadi fakir. Maknanya wajburni. Duit, minta duit. Namanya wajburni. Terus warfa'ni. Kalau udah duit biasanya status sosial berubah kan? Warfa'ni, minta diangkat derajatnya. Terus warzuqni. Nah, di sini orang kalau udah diangkat derajatnya kadang-kadang lupa. Makanya minta warzuqni, karuniakanlah aku biar taat kepada Allah, mampu berbuat taat. Minta karunia rezeki berupa ketaatan kepada Allah. Dengan cara apa? Dini, petunjuk. Setelah petunjuk wa'afini, minta disejahterain. Afini maknanya yadfa'anil bala, dijauhkan dari segala musibah. Baru kata Imam Ghazali wa'fu anni, minta dimaafkan. 8 tuh permintaan setiap hari. Makanya bacanya jangan mau lupa. Ini isinya dunia. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuq wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau dikasih dunia sama Allah, minta dia akan angkat derajatnya. Angkat derajat itu jangan sampai lupa. Minta apa? Minta zurni, karunia semoga mampu untuk berbuat taat. Ini 8 permintaan ini bacanya jangan buru-buru. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah hayat. Nah, kalau dibaca ganjarannya tinggi sholatnya.
Nah, setelah itu namanya jalsatul istirahah. Duduk istirahat. Gimana duduknya tadi? Tetap duduknya iftiras. Ketika rakaat bangun dari rakaat pertama dan rakaat ketiga. Bangun dari rakaat pertama dan rakaat ketiga. Wa iftirashun fihi, dan duduk iftiras fihi pada duduk istirahat, wa fi tasyahudin awalin, dan juga pada tasyahud awal namun duduknya iftiras. Wa'timadun alal ardi bi batni kaffaihi inda nuhudihi min sujudin wa qu'udin, dan bersandar artinya bertumpu ke bumi, ke tempat sejadah atau ke tempat sujud dengan perut telapak tangan. Jadi kalau kita bangun dari, makanya kan duduk istirahat tuh, Allahu Akbar. Kalau udah duduk istirahat misalnya sujud Allahu Akbar, ya udah habis. Pasnya pendek. Terbangun lagi jangan pakai Allahu Akbar lagi. Jangan pakai Allahu Akbar. Jadi begitu kita sujud, duduk istirahat, nah bangun dari sujud, takbir tuh Allah, sambil duduk istirahat terus Allahu Akbar. Nah ketika bangunnya itu, kalau kita nggak pakai duduk istirahat, langsung bangun, kita disunahkan i'timad, bersandar dengan bumi. Tapi dengan telapak, Imam Syafi'i dengan telapak, walaupun di situ ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah ya'jinu fis shalah. Dia itu bertumpu ketika, maknanya seperti orang ngadonin, ada yang begini kan? Ada yang begini. Tapi Imam Syafi'i kalau bisa pakai telapak tangan. Bersandar nih. Kadang-kadang kita agak sok. Padahal dapat kita bersandarnya di paha. Yang benar-benar sih masih muda. Bersandarnya di paha. Coba dibangun ente. Ya kadang-kadang ada yang tak tangan satu di bumi, itu di paha gitu saya. Tapi di sini bacanya apa? Dua aja ya. I'timadun alal ardi bi batni kaffihi apa kaffaihi? Kaffaihi. Nah, kaffaihi. Dua telapak tangannya. Inda nuhudihi, ketika berdirinya, min sujudin dari sujud, wa qu'udin dan dari duduk tasyahud awal atau duduk istirahat. Tapi hati-hati, kadang-kadang bangunnya salah, bersandarnya salah, bisa menambahkan rukun. Bangun aja, contohin. Duduk aja dah. Nah, bersandar. Nah, itu namanya bangun dari paha, tuh sok namanya. Nah, segitu bener. Segitu bener. Yang salah gimana? Coba. Bersandarnya. Enggak, bersandarnya telapak tangan. Terus, kalau itu masih benar. Ada yang salah, bukan. Lebih rendah lagi, turun. Enggak, ke depan. Nah, itu rendah lagi. Nah, itu batasan orang yang sholatnya duduk ketika mau ruku. Oh, jadi batasnya kepala kita jangan terlalu condong. Nah, jangan terlalu condong. Orang kan kalau mau ruku begitu tuh. Ruku itu kan melebihi minimalnya orang yang sholatnya duduk nih. Sholatnya duduk, minimalnya ruku melebihi daripada ujung dengkul. Terus sempurnanya sama rata dengan tempat sujud. Nah, kalau ente bangunnya begitu, nah itu lebih bisa menambahkan rukun orang yang sembahyangnya duduk. Jadi kalau mau i'timad, kayak tadi yang itu benar. Jangan terlalu nunduk ya. Jangan terlalu Nah, itu. Nah, kalau gini tadi maksudnya nggak boleh apa gimana? Boleh, masih seger namanya. Oh, Ada yang sunnah, Ustaz. Ada sunnah. Nggak lagi di sana. Iya, emang satu kita ke bawah ya. Iya, itu macam-macam, tapi kita sesuai kitab aja. Sesuai kitab, wada'u kaffaihi, meletakkan dua. Ada yang satu begini, ada yang satu begini, macam-macam. Ada macam-macam. Kalau kita sesuai yang ulama-ulama Imam Syafi'i, meletakkan dua pergelangan tangannya ketika berdiri dari sujud dan dari bangun, dari duduk.
Terus wa tawarrukun, dan sunnah hayat yang berikutnya duduk tawarruk. Tawarruk ini hanya ada di fi tasyahudin akhirin, di dalam tasyahud akhir. Ini sebutan tasyahud akhir berarti kan ada tasyahud awal. Ada tasyahud, oh berarti sholat subuh duduknya nggak tawarruk, kalau nggak ada tasyahud awal. Kebanyakan ada gitu. Ya kan begitu. Ini penyebutan tasyahud akhir umum. Yang penting tasyahud itu adanya di akhir sholat. Emang ada yang begitu. Apa itu tasyahud akhir? La yaqibuhu sujudu sahwin. Tasahud yang bukan setelahnya itu sujud sahwi. Yang tidak ada setelah sujud itu sujud sahwi. Setelah tasyahud akhir tidak ada lagi sujud sahwi. Duduknya namanya tawarruk. Wa wad'u kaffaihi fi tasyahhudaihi, dan menaruh sama kedua telapak tangannya pada dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir, ala turufi rukbataihi, di ujung dua dengkulnya. Nafshiran asabi'ahu yusrahu, membuka jari-jari tangannya yang kiri, bidhammi, dengan cara dirapetin. Jadi tangannya, jari-jari kirinya dirapetin. Adanya ujung jari sama ujung dengkul sejajar. Waja'ilan asabi ayumnahu, dan menjadikan jari-jari kanannya, tangan kanannya ka'aqaidi salasatin wa khamsina, seperti hitungan 53 aqaid. Jadi dari awal begitu ente bangun, Allahu Akbar, kaki begini nih, kelihatan nggak? Ini dari bangun begini dulu, taruh, baru langsung. Dari at-tahiyat, tangan kanan udah digenggam, taruh dulu, baru langsung. Jadi tangan kanannya digenggam, tangan kanannya bukan di pas asyhadu Allah dari awal. At-tahiyat tangan kanan udah digenggam. Seperti hitungan 53 aqaid. Yang dilepas adalah telunjuk. Jadi udah begini nih dari awal. Tangan kanannya udah begini. Ujung jari telunjuk ada di ujung dengkul. Ujung jari telunjuk ada di ujung dengkul. Seperti 53 aqaid. Ini namanya 50 nih. Ini namanya 3. Kan 3 begitu tuh. Jadi seperti 53 aqaid. Ini kalau begini berarti di dalam duduk antara duduk tasyahud akhir atau duduk tasyahud awal, tangan ente udah membentuk lafaz Allah. Allah. Tangan ente udah membentuk lafaz Allah. Ini ikutin siapa? Ikutin Rasul. Rasul begini, seakan-akan menulis 53, menghitung 53 aqaid. Nah, kan udah dibahas itu kan dulu. Masalah jari yang afdal, masalah jempol afdalnya di sini nih. Kalau menurut kitab Fathul Mu'in, di antara telapak, ini namanya telapak tangan yang putih, perut telapak tangan yang putih adanya di sini, di telunjuk, di ruas telunjuk yang ini. Ya di sini nih. Ruas yang terakhir nih di sini, di ruas yang kedua. Ini kan pertama, ini yang kedua di sini. Ini yang afdal di bawahnya, jarinya. Jadi begini. Menurut kitab Fathul Mu'in. Tapi kalau menurut kitab Busyral Karim itu walau arsalal ibhama wasababah, kalau dilepas secara bersamaan, ini namanya dilepas kan? Jari telunjuk doang yang lepas, yang lain digenggam. Kalau dilepas di bersamaan wasababah ma'an, jadi boleh sama-sama dilepas gini nih. Ini ujung dengkul ya. Ini kan begini dari awal nih. At-tahiyatul mubarakah, terus ini dilepas nih. Asyhadu alla ilaha diangkat.
Ini namanya dilepas. Jempol sama telunjuk dilepas. Cara yang kedua. Atau si ibham, jempol ini berada di wusto, di sini, di jari tengah.